Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketua kelas silakan siapkan. Ayo, gerak. Hormat, gerak. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Apa kabar hari ini? Baik. Untuk awalnya kita cek kehadiran dulu. Ada yang libur hari ini? Ada. Siapa yang libur? Ada. Apa keterangannya sakit? Sakit. Cuma sendiri? Iya. Oke, semangat sekali untuk hari ini, Bu lihat. Iya. Oke. Nah, hari ini ada yang beda nggak dengan Ibu? Ada. Ibu membawa kotak tadi kan? Iya. Jadi hari ini Ibu membawakan sebuah materi 7 jurus BK hebat. Mungkin salah satu jurusnya nanti yang akan kita bahas. Tapi terlebih dahulu di sini Ibu mau menanyakan kepada anak-anak Ibu, kira-kira di depan Ibu punya slide, apa yang terlintas di pikiran kamu ketika mendengarkan kata potensi? Kemampuan. Kemampuan, apa lagi? Bakat yang dimiliki. Ada lagi? Oke, keahlian. Jadi kemampuan, keahlian, bakat itu berkaitan dengan potensi. Nah, selanjutnya di sini, apakah cocok semua orang kira-kira potensi yang dimilikinya dengan pekerjaan nantinya? Tidak. Tidak? Oke, yang menjawab tidak kira-kira ini mengapa? Ada yang mau menjawab mengapa kira-kira profesi seseorang itu tidak cocok dengan potensi yang dimilikinya? Ada yang mau menjawab? Oke, boleh. Karena potensi seseorang itu berbeda-beda. Oke, karena potensi orang itu berbeda-beda. Ada lagi yang mau berpendapat? Oke, boleh. Kalian sampai boleh. Oke, memiliki kemampuan yang berbeda-beda, memiliki potensi yang berbeda-beda, dan juga mungkin karena ada beberapa faktor eksternal seperti arahan orang tua, arahan keluarga mungkin, sehingga potensi yang kamu miliki kadang tidak sejalan dengan arah karir atau pekerjaan yang akan kamu tempuh nantinya. Lebih jelasnya Ibu bahas apa itu potensi karir, tapi terlebih dahulu Ibu mau aja anak-anak Ibu menyanyikan sebuah jingle. Jinglenya ini Ibu dapatkan juga saat pelatihan. Nama jinglenya 7 jurus BK hebat. Jadi semuanya silakan Oke, jadi untuk gerakannya kita samakan aja. Kita sama-samakan ya. Dilambai-lambai tangannya. Siap. Oke. Liriknya ada di depan, kita sama-sama kan nyanyikan.
pokoknya ibu buatkan sebuah lagu. Ketika nanti ibu suruh cari teman baru, ibu suruh kumpul sesuai angkanya, nanti silakan kumpul dengan teman-teman sesuai jumlah yang ibu sampaikan. Paham? Nah, sekarang berdiri lagi kita. Oke. Caranya begini, di depan ada liriknya. Ayo kawan, mari bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang kanan, goyang kiri, putar-putar, cari teman baru. Silakan kumpulkan berlima orang. Kumpul berlima. Satu baik, sini aja. Oke, nah silakan tunjuk satu tim untuk Mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat. Mendidik yang tulus, mulakan jujur. bagikan dan ada sebuah brand. Oke. Dah, yang dapat bola merah. Mana? Oke. Pegang dulu amplopnya. Yang dapat pink. Oke. Lagi, ini hijau. Hijau, biru. Kuning? Putih. Oke, satu lagi. Nah, jadi coba buka kira-kira apa isi amplopnya? Puzzle. Apa kira-kira? Puzzle. Ada Bu. Oke, ada puzzle? Ya. Ada lagi yang belum dapat kertas? Belum suruh ibu suruh ini ya, pakai kertas. Capek kan nyusun di situ nanti. Dan isi nama kelompoknya dulu. Isi nama kelompoknya dulu. Kelompoknya sesuai warna. Sesuai warna polanya. Sesuai warna amplop yang didapat tadi. Berikan Dayani. Dah. Anggun. Tika Mulyanti. Ini lemnya. Aku Rahma. Ini nama kelompoknya buat sesuai bola. Habis itu anggota kelompoknya buat nama kamu. Selanjutnya puzzle yang kepingan-kepingannya itu kamu tempelkan ke sini menjadi sebuah gambar. Nanti apa profesi yang muncul silakan tulis di sini. Oke? Sudah, kita mulai. 1, 2, 3. Silakan disusun. Di atas ini bukan baca sini bukan. Baca sini sayang. Ini. Ini tapi di sini. Ini tapi di sini. Ini bisa di sini.
Ada yang presentasi Bu. Ada presentasi. Bos muda dan Pemimpin dan karyawan. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Tujuh jurus beda bersama murid melangkah depan. Tujuh jurus beda akan ku ingat. Kembali untuk menyelesaikan, ada kelompok yang mau menjelaskan gimana tadi. Siapa yang pertama? Kami. Oke, kelompok Ciki, coba jelaskan kok bisa kalian lebih dulu ke teman-teman apa trik kelompoknya? Boleh berdiri mungkin pegang gambarnya, jelaskan gambar yang muncul apa? Oke. triknya yang satu nyalainnya membantu untuk menyusun. Oke, apa gambar yang muncul? Pemimpin dan karyawan yang sedang rapat. Oke, jadi posisinya ada dua. Jadi kelompok Ciki tadi bagi tugas. Ada yang nyusun, ada yang ngelem langsung. Makanya jadi cepat gambarnya. Oke, kelompok nomor 2 yang selesai tadi kelompok biru ya. Nah, gimana tadi cara triknya biar gambarnya selesai? Oke, berarti ada yang nyusun, habis itu langsung ditempel ya. Ini gimana trik petani yang muncul di sini Bapak Ibu? Apa triknya tadi? Pertama-tama kami nyusun bareng-bareng, Bu. Oke. Terus udah dapat Gambarnya oke, berarti jadi dulu gambarnya baru dinilai. Berarti tiap kelompok beda-beda triknya. Oke, kelompok ini tadi bagaimana triknya? Kita lanjut. Tadi apa gambar yang muncul? Petani pemimpin dan karyawan. Tali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Oke, selanjutnya di sini masuk kita ke jurus yang pertama tadi. Kenali potensi. Kira-kira gambar di puzzle ini berkaitan nggak dengan potensi? Ya. Ketika seseorang punya potensi, maka dia bisa bekerja. Oke, kita simak lanjut materinya di sini. Ada namanya minat karir sesuai potensi diri dengan istilah riasek. Apa itu riasek? Terlebih dahulu minat adalah kecenderungan seseorang atau rasa suka seseorang terhadap sesuatu. Ciri-ciri minat menurut ahli Slameto. Ada yang mau bacakan Ibu nomor 1 apa? minat tidak dibawa sejak lahir, melainkan dibentuk dan dipelajari kemudian. Oke, nomor 2-nya. Minat dapat diekspresikan melalui suatu pernyataan pertanyaan yang menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai suatu hal daripada hal lain. Oke, yang laki-laki nomor 3. Minat dapat Dimanifestasikan
kita lihat kira-kira puzzle kamu ini masuk IP mana sih minatnya. Nah, silakan dicermati, lihat gambarnya ya. Di sini secara ringkas Riasek itu ada 6 tipe kepribadian. Yang pertamanya itu realistik, I-nya itu investigatif, A-nya artistik, S-nya itu sosial, E-nya enterprising, C-nya itu konvensional. Apa saja nanti yang ada di Riasek ini merupakan sebuah asesmen tes minat bakat yang digunakan untuk menemukan gambaran mengenai jenis karir yang paling cocok dengan kepribadian masing-masing. Jadi di sini untuk Riasek itu yang realistis itu tipenya suka bekerja dengan alat, mesin atau aktivitas fisik. Pekerjaan yang sesuai teknisi, insinyur, mekanik, petani. Contoh karirnya menjadi insinyur mesin, teknisi, pekerja konstruksi. Jadi tadi yang petani berarti tipe minat karirnya adalah realistis. Oke, silahkan ditambahkan di kertasnya. Selanjutnya di sini ada yang nomor 2, I dari investigasi. Investigasi ini suka menanalisis, meneliti, dan menemukan masalah. Pekerjaannya adalah dokter, analisis data. Jadi nanti yang gambar keilmuan berarti masuk tipe. Oke, investigasi, tuliskan di kertasnya. Yang ketiga ada A, artistik. Artistik itu kreatif, ekspresif, suka bekerja dalam lingkungan yang fleksibel. Contohnya adalah pelukis, yang suka dengan musik, jadi musisi dia. Dan terakhir nanti ada yang desain grafis. Jadi yang kelompok tadi ada melukis berarti masuk ke artistik. Selanjutnya yang keempat ada S. S itu adalah sosial, di mana pribadinya itu membantu orang, bekerja dengan tim, komunikasinya bagus. Berarti pekerjaan yang cocok ada guru, ada konselor, perawat, pekerja. Dan di sini nanti yang dapat profesi guru tadi ada. Oke, berarti ini di tipenya, tambahkan di kertasnya ya. Selanjutnya, yang kelima, ada kepribadian yang E, enterprising. Dia suka memimpin, membuat keputusan, mengambil resiko. Pekerjaannya adalah mungkin pengusaha, manajer, CEO, pemimpin di sebuah instansi. Nah, apa tadi yang punya, silakan tambahkan ini ya. Yang jadi karyawan sama pemimpin tadi berarti tipenya enterprising. Terakhir, ada konvensional. C, suka bekerja secara terstruktur, teratur, dan detail. Biasanya ini ada akuntan, atau terakhir nanti di sini ada pustakawan, pengelola data. Oke? Nah, ada yang kira-kira tidak muncul? Tidak. Muncul semua? Iya. Oke. Nah, terakhir di sini ada sedikit tes yang ingin Ibu ujikan ke kamu. Silahkan anak-anak semua gunakan handphonenya, gadgetnya. Akses. Boleh ambil HP-nya. Akses link Aku Pintar ya. Di Google Bu. Ya, di Google. Oke, silahkan kamu buka Aku Pintarnya. Habis itu ambil tes jurusan. Tes jurusan kuliah ya. Boleh itu yang kamu ambil. Silahkan ikuti tesnya. Dan silahkan jawab. Nanti terakhir ada hasilnya. Silahkan hasilnya itu di screenshot. Ceknya dulu. Kalau udah ada yang berhasil menyelesaikan tesnya, coba dilihat kira-kira kamu bagian Riasek yang mana? Realistis kah? Investigasi kah? Artistik kah? Sosial kah? Enterprising atau yang terakhir konvensional? Tiap orang pasti beda-beda. Oke, boleh di screenshot hasilnya. Nah, nanti hasil tesnya kita tulis di lembar LKPD. Ya, pribadi ya. Selesai semua? Oke, sudah selesai. Bagaimana menurut Ananda tes minat karirnya? Sesuai? Berarti yang sesuai berarti nanti bisa kamu arahkan bakat yang kamu miliki dengan minat kamu sekarang untuk kamu memilih pekerjaan nantinya. Punya KPD dulu silakan, KPD-nya diisi ini.
Profesi apa target kamu saat ini? Bu, saya mau jadi teknisi komputer, Bu. Saya mau ini, Bu. Atau tadi saya mau jadi dokter, Bu, tapi kan saya TKJ, nggak masalah. Pokoknya jurusan kamu TKJ sekarang, kalau kamu punya potensi bakat di bidang kedokteran, tulis di situ. Yang kedua, apakah minat karir Ananda sudah sesuai dengan jurusan di SMK saat ini? Kalau sesuai, tulis sesuai. Kalau tidak, tulis tidak. Terus lanjut nomor 3 dan keempat, langkah apa yang Ananda ambil untuk mewujudkannya? Bagaimana cara kamu mewujudkannya? Kalau bisa lebih banyak isiannya, berarti kamu lebih paham dengan target profesi masa depan. Kalau sudah, sudah selesai, mungkin bisa bacakan langkah-langkahnya dari pertanyaan pertama sampai terakhir. Oke, Dr. Maida boleh? Berdiri, ya, dari namanya, lanjut jurusan, IP sampai nomor 4 ya. Dan teman-teman boleh lihat Nurmaida dulu, dia mau membagikan aplikasi dia nanti di dalam kehidupannya sehari-hari tentang IP pribadi karirnya. Nama Nurmaida, kelas 11 TKJ, dan cita minat karir saya adalah membawa berita. Apa impian karir atau profesi saat ini? Impian karir saya adalah menjadi seorang reporter. Apakah minat karir Ananda sudah sesuai dengan jurusan di SMK saat ini? Tidak sesuai. Langkah apa yang akan Ananda lakukan untuk mewujudkan karir atau profesi impian? Langkah yang harus saya lewati adalah melatih public speaking dengan baik. Adapun keterampilan atau profesi yang harus saya kuasai adalah melatih komunikasi, observasi, berpikir kritis, adaptif, dan yang paling penting adalah menggali informasi dengan tanggap dan akurat. Oke, beri aplaus sama Nurmaida. Itu gambaran rancangan ketika nanti Maida mau tamat, dia mau jadi reporter, tapi di jurusan saat ini dia ambil jurusan TKJ, tapi dia harus menggali lagi public speakingnya. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Mungkin dari laki-laki, ada yang sudah selesai. Boleh Rifki? Biar teman-temannya juga mengerti. Boleh? Nama Rifki Abdillah Tuhan, kelas 11 TKJ. IP minat karir Konvensional. Apa impian karir atau profesi saat ini? Konvensional. Apakah minat karir Ananda sudah sesuai dengan jurusan SMK saat ini? Ya, langkah apa yang akan Ananda sudah lakukan untuk memberikan karir profesi impian menjadi pemimpinan hidup dan bermawa. Kemungkinan potensi apa saja yang harus dikuasai dan dikembangkan dalam meraih karir profesi Ananda untuk mengalahkan motivasi dan membimbing anggota saya. Oke, jadi cita-citanya si Rifki ini menjadi seorang pemimpin. Jadi dia nanti akan berusaha dermawan dan memimpin anggotanya. Dan mungkin dari sekian kita buatkan contohnya 2, tapi sisanya beban jawabannya dikumpulkan. Dan sebelum itu dikumpulkan, ada nggak satu orang yang mau menyimpulkan kira-kira apa materi yang kamu dapatkan hari ini? Boleh? Apa itu potensi tadi dari awal, apa itu minat sampai terakhir pengaplikasian
KPD-nya dikumpulkan. Sebelum kita keluar, Ibu tutup dulu dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.